Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Permadani di Prodi Teknik Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang work breakdown struktur dan implementasinya. Yang pertama, apa itu work breakdown struktur atau bisa disingkat WBS? Menurut artikel dalam situs Binus University, WBS atau work breakdown struktur diartikan sebagai daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang secara terorganisasi. Dibuat dengan Project Management Tools, WBS dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu berdasarkan tujuan dan estimasi pengerjaan proyek. Lalu manfaat work breakdown struktur atau bisa disingkat dengan WBS. Yang pertama, memudahkan penyampaian proyek karena ada pengelompokan elemen detail untuk suatu proyek dengan orientasi tujuan maupun waktu. Kedua, WBS dibuat oleh mereka yang mengerjakan proyek sehingga proses implementasi lebih relevan. Lalu yang terakhir, WBS memungkinkan adanya klarifikasi pekerjaan dan proses komunikasi antar ruang lingkup proyek kepada seluruh stakeholders dalam proyek tersebut. Lalu jenis-jenis breakdown struktur atau biasa dengan WBS. Yang pertama, deliverable based atau biasa disingkat dengan WBS. Deliver based WBS merupakan WBS berbasis penyampaian yang berbentuk pemecahan proyek menjadi beberapa area utama dari ruang lingkup proyek. Kedua, phase-based WBS menunjukkan 5 fase proyek yang meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan penutupan. Lalu komponen work breakdown struktur. Pertama, deskripsi tugas. Komponen utama dan pertama yang harus ada dalam WBS sebuah proyek adalah deskripsi tugas. Kemudian project deliverable. Project deliverable merupakan luaran proyek seperti rencana proyek, laporan proyek, dan notunal rapat. Lalu biaya. Komponen lain yang perlu ada dalam WBS adalah biaya. Tentu saja biaya merupakan fondasi utama berjalannya sebuah proyek. Lalu status tugas. Status tugas merupakan kesinambungan dari deskripsi tugas pada tim kerja proyek. Kemudian tips membuat proyek breakdown struktur WBS. Penetapan siklus kerja proyek yang meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan. Kemudian penentuan subtugas, penjelasan tugas dan tim kerja untuk tiap pokok tugas, membuat tautan atau rangkaian. Yang ketiga, membuat tautan atau rangkaian ketergantungan antar tugas paket kerja sehingga pekerjaan proyek dapat dikerjakan secara simultan tanpa tertunda. Kemudian penetapan sumber daya atau baku dan manusia serta biaya untuk rincian proyek. Membuat perkiraan waktu atau tanggal mulai dan akhir dari pengerjaan proyek. Lalu yang terakhir, penggunaan perangkat lunak dalam pembuatan WBS secara integratif. Kemudian contoh implementasinya seperti Microsoft Project. Microsoft Project Work Breakdown Struktur atau WBS merupakan fungsi sebagai pengukur waktu manajemen setiap step untuk langkah demi langkah dan mengolah waktu pembuatan website. Ya, bisa kita lihat membuat website dalam 3 hari, kemudian bulan 9 kemudian Monday ya, kemudian sampai Wednesday. Kemudian tahap perencanaannya 4 hari dari Monday kemudian Tuesday. Kemudian menghubungi klien dan membuat kesepakatan untuk bertemu 1 hari Monday hanya 1 hari ya. Kemudian 1 hari juga melakukan wawancara terhadap klien terkait mengenai kebutuhan, kemudian menggali informasi proses bisnis kepada klien 1 hari, kemudian mendefinisikan kebutuhan penggunaan dan sistem 1 hari. Temuan dengan tim proyek 15 hari dari Monday kemudian sampai Friday. Lalu software hardware itu 2 hari, lalu 1 hari, kemudian programmingnya untuk 5 hari dan testingnya 6 hari. Kemudian fase desain intensi relatif itu 4 hari, untuk fase desainnya sekitaran 8 hari. Kemudian modeling
kita bisa lihat 2 harian. Tahap implementasi programming 16 hari, programmingnya 11 hari, untuk dokumentasi program 4 hari, kemudian presentasi demo website ke stakeholder itu 1 hari, kemudian untuk testing user atau SDM itu 1 hari, untuk melakukan pelatihan kepada user itu menggunakan 1 hari. Lalu penjadwalan Gantt chart. Sesudah membuat work breakdown yang tadi, struktur WBS, kemudian selanjutnya Anda membuat jadwal pengerjaan proyeknya ya, dengan melihat dari pekerjaan yang sebelumnya dan sebuah pekerjaan dengan jumlah yang telah ditetapkan. Gantt chart merupakan terbuat seperti bagan, yaitu tahap perencanaan pertemuan dengan klien, mendefinisikan durasi 4 hari ya, durasi 4 dari tanggal 1 September. Kemudian tahap keduanya menghubungi klien dan membuat kesepakatan untuk bertemu, lalu melakukan wawancara terhadap klien terkait mengenai kebutuhan apa saja yang ada pada sistem. Kemudian keempat, menggali informasi proses bisnis kepada klien. Kelima, mendefinisikan kebutuhan pengguna dan sistem. Lalu yang keenam, pertemuan dengan tim proyek, analisa kebutuhan. Kemudian lalu itu berupa software, hardware, programming dan testing yang tadi 2 hari itu tes durasinya. Kemudian tahap implementasi programmingnya yaitu meliputi programming, dokumentasi program, dan presentasi demo website ke stakeholder. Kemudian tracking user SDM-nya seperti tadi 1 hari. Oke, selanjutnya untuk ini seperti program ya, program diagram bisa disebut dengan diagram network juga. Setelah estimasi waktu proyek tadi ditentukan pada work breakdown struktur dan jadwal pelaksanaannya, selanjutnya membuat diagram network. Diagram network dibuat berdasarkan kepada tabel estimasi waktu proyek dengan memperhatikan kegiatan sebelum dan sesudahnya. Pada diagram ini dapat 2 perhitungan, yaitu hitungan maju forward pass yang berada pada bagian atas dan hitungan mundur backward pass yang berada pada bagian bawah. Kemudian jalur kritis merupakan sebuah teknik pemodelan proyek yang mengidentifikasi jalur kritis pada sekumpulan aktivitas yang telah ditentukan, ketergantungan antar aktivitasnya sehingga dapat dilakukan penentuan waktu tercepat dan waktu terlambat dalam menjalankan aktivitasnya. Mengingat pentingnya setiap aktivitas di jalur kritis untuk terlaksana tepat waktu, Olivier Derwick 2011, jumlah Eliver Star IS, Early Finish IF, Latest Start IS, Latest Finish atau LF, dan Select Time dan Critical Path jumlah berada di bawah sebagai berikut. Itu di programnya. Kemudian waktu aktivitas terbagi menjadi 3, yaitu waktu optimasi A tadi, waktu optimasi, waktu pesimis B, dan waktu realistis M. Pada tabel 2 berisikan jumlah waktu berdasarkan metode PERT dan perhitungan standar deviasi varians. Untuk hitungan harinya untuk memprogram kegiatan 1 sampai 5.1. Kemudian ini bisa dilihat kayak manajemen biaya ya, anggaran manajemen biaya. Pada manajemen biaya yaitu terdapat fungsi sebagai perencanaan, dan biaya ini adalah merencanakan sesuatu dalam bentuk faedah dalam penggunaannya besar biaya. Analisa dan desain sistem, desain aplikasi, gaming, tes program, instalasi software, training klien, maintenance. Ini seperti produknya. Waktu tenaga kerja 8 hari, 2 hari, 11, 6, 7, 1 sampai 8, dan totalnya 43 hari. Untuk tarifnya analisis itu 170.000, itu jumlah tenaganya 2, biaya estimasinya 340, waktu tenaganya 8, untuk biaya per tas rupiah 210. Bisa dilihat total keseluruhannya. Untuk tarif kerja dahulu totalnya 575, untuk biaya estimasi per tas rupiah 1.075.000, biaya lainnya 425,
dan untuk trading hajanya 43 sama untuk biaya per tax rupiahnya 780, ya lain-lainnya 720. Ini untuk anggaran sebenarnya aktual. Untuk sananya tadi totalnya 1 juta untuk per tax rupiah, tarifnya 575. Untuk perencanaan total 1.500.000 rupiah. Anggaran sebenarnya total 1 juta juga 500.000 rupiah. Oke, sekian dari saya presentasi. Apabila ada salah kata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.